warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gumilar 5, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Gumilar 5 yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberikan izin kepada kita sehingga pada hari ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam kegiatan sosialisasi program pendidikan guru penggerak. Yang kedua, sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabiyana wa Habibina Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah menjadi uswatul hasanah bagi kita semua. Acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yaitu pembukaan. Marilah kita buka pada acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang ketiga yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gumilar 5 kepada Ibu Amikus Priyatni SPD SD, disilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa quwwata illa billah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang terhormat guru penggerak kita Ibu Nur Afifah Mawati SPD, Bapak dan Ibu semuanya, pada hari ini marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita bisa menepati undangan atau himbauan dari teman kita, yang mana dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara di siang hari ini bisa berjalan lancar dan insya Allah tidak terlalu lama atau sampai ke jam dinasnya. Terima kasih Ibu semuanya dengan program ini, yaitu tentang sosialisasi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan 1.4 itu tentang budaya positif. Jadi nanti kita akan memperoleh suatu ilmu mengapa sih atau latar belakang apa dan apa motivasi kita selaku tenaga pendidik, selaku guru, yang mana Ki Hajar Dewantara juga punya 3 prinsip
yang dipegang dan selalu kita pegang untuk kita sebagai generasi penerusnya. Nanti akan dijabarkan apa alasannya dan lain sebagainya, dan kedepannya kita itu mau bagaimana. Kalau saya tahu sejauh 3 prinsip itu ya, ingat Sosok Tulodo, ingat Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ini dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Kepala Sekolah di Negeri Gumul 5. Acara yang keempat yaitu sosialisasi program pendidikan guru penggerak modul 1 pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif oleh Ibu Nur Alfi Fatmawati SPD. Kepada Ibu Nur Alfi Fatmawati disilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga bisa mengikuti kegiatan sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 program pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas izin dan waktunya untuk saya melaksanakan sosialisasi sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Kepada Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih pula telah memberikan waktu untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini. Di mana fasilitator saya yaitu Bapak Nur Muhammad. Pak Nur Muhammad, beliau adalah pengawas SMP dari Sumeneb, Jawa Timur. Itu pengajar praktik. Di mana pengajar praktik ini nanti setiap bulan akan datang ke sekolah untuk mendampingi calon guru penggerak. Di dalam modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Di dalam pendidikan guru penggerak ini memang kita itu suruh flashback ke Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena Ki Hajar Dewantara di pelopor adanya pendidikan di Indonesia. Profil Ki Hajar Dewantara, beliau lahir 2 Mei 1889, wafat tanggal 26 April 1959. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwadi Suryaningrat. Yang tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun. Kata menuntun di sini yang sangat ditekankan dalam program pendidikan guru penggerak adalah merubah mindset dari mengajar menjadi mendidik atau menuntun. Ini ada kata dari mengajar menjadi mendidik atau menuntun. Karena kalau hanya mengajar, kita itu sebagai guru hanya mentransfer ilmu dimiliki oleh dia sejak lahir. Sehingga di sini memang kita sebagai guru itu dituntut untuk mencapai target kurikulum. Anak itu bisa mengetahui apa potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga kita tidak boleh mendominasi. Justru anak itu suruh mengungkapkan atau meluapkan apa keinginan mereka. Kita ikuti. Yang ketiga adalah berusaha menjadi guru dengan menerapkan semboyan pendidikan. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, sepertinya kita dari kecil sampai sekarang sangat hafal Bu. Semboyan pendidikan yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di tengah memberikan semangat, di mana anak yang tidak semangat atau anak kadang putus asa, aku udah bisa matematika, males aku. Itu tugas kita untuk memberikan motivasi, untuk memberikan semangat kepada mereka. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita selalu memberikan dorongan berupa motivasi dan lain-lainnya kepada murid kita.
Insya Allah semua ini sudah kita lakukan dari semboyan pendidikan ini. Ki Hajar Dewantoro di sini mengibaratkan guru sebagai petani, di mana di dalam sekolah itu diibaratkan sebagai sawah, padi diibaratkan benih padi itu bermacam-macam, ada benih yang bagus, ada benih yang tidak bagus. Sawah pun seperti itu. Sawah ada yang katanya sawah di daerah yang bagus atau sawah di daerah banjir dan lainnya. Petani berperan, guru berperan sebagai petani, di mana petani ini mengolah sawah yang tadinya tandus, yang kosong, ditanami oleh benih padi. Benih padi ini kadang ada apabila mengolahnya dengan baik akan panen dengan hasil yang baik pula. Seperti guru, apabila anak di sekolahan pasti sifatnya berbeda-beda, pasti tingkat EQ-nya itu berbeda-beda juga. Tetapi bagaimana seorang guru harus bisa membuat siswanya itu berhasil. Berhasilnya itu berbeda-beda. Berhasil sesuai dengan potensinya, bukan berhasil untuk menguasai semua materi atau semua keterampilan yang ada di sekolah. Itu tidak mungkin karena manusia tidak ada yang sempurna. Itu seperti itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantoro, guru adalah sebagai petani. Modul 1.4 budaya positif. Budaya positif bisa dicapai dengan 1. Kesepakatan kelas yang efektif, 2. Posisi kontrol guru yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang ketiga penerapan disiplin positif di kelas. Budaya positif bisa dicapai yang pertama dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sebagai salah satu langkah dalam menerapkan budaya disiplin positif. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu membentukkan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Kata kesepakatan kelas sudah familiar belum, Bu? Belum. Sudah. Kesepakatan kelas, kalau kita dulu itu di setiap kelas terpampang tata tertib kelas. Kalau tata tertib itu yang membuat adalah sekolah atau guru kalau di kelas. Nah, karena sekolah ini adalah milik kita semua, milik guru, milik murid, milik warga. Sehingga karena ini program pendidikan guru penggerak, guru mempunyai wewenang di dalam kelas, tetapi tidak boleh memberikan aturan secara sendiri atau semau saya sendiri. Sehingga seperti yang sudah saya mulai terapkan di kelas saya, adanya kesepakatan kelas, di mana di situ dari musyawarah atau pendapat anak di sini. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama dengan anak, musyawarah. Dalam proses pembelajaran selama di sekolah, apa yang harus kita lakukan itu kita buat bersama di awal tahun ajaran atau di awal setiap semester. Ditandatangani juga oleh guru dan disahkan oleh kepala sekolah. Itu kalau dulu itu tata tertib, tetapi tata tertib seolah-olah menekan kita yang membuat, sehingga sekarang adanya kesepakatan kelas. Ini sepertinya sedang booming sekali atau lagi viral,
sehingga biasanya mungkin seperti disosialisasikan di mana-mana ya bersama di guru agama, kesepakatan kelas bukan tata tertib kelas, mulai mengubah mindsetnya. Di sini adanya kesepakatan kelas itu sehingga timbul tidak tertekan atau merdeka belajar. Merdeka belajar mengamanahkan tujuan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia, tidak pada kemampuan kognitif saja. Seperti kurikulum 2013 yang sudah kita laksanakan, kita itu lebih menekankan yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian keterampilan, baru yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang perlu kita kembangkan, perlu kita terapkan profil belajar Pancasila. Budaya positif yang kedua yaitu posisi kontrol guru yang sesuai dengan kebutuhan murid. Posisi kontrol guru ini dalam program pendidikan guru penggerak itu dibedakan menjadi 5. Guru posisi kontrolnya sebagai teman, sebagai pengawas atau pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum, atau sebagai manajer. Kira-kira kita di sini posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai teman. Awalnya saya seperti itu, Bu. Kita sebagai teman terhadap anak. Ternyata apa? Posisi kontrol di sini apabila kita sebagai teman seperti yang tadi itu dalam tindakan kita itu kepada murid itu membuat pemakluman. Maklumlah bocah kayak gue. Terus perkataannya itu lakukan demi Bu Guru. Jadi kita menekan dia melakukan itu hanya untuk kita. Lah men ora dongai Bu Guru. Seperti itu. Akibatnya apa? Merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Nah, pola perilakunya menjadi lemah atau tergantung cenderung menunggu perintah Bu Guru. Misalkan tiket, lah langkah Bu Guru, main orang domain iki. Terus motivasi yang berkembang yaitu jadi motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, terutama dari guru. Sehingga yang diinginkan dalam program pendidikan guru penggerak posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana tindakannya itu apabila ada anak yang bersalah, misalnya tadi perkataan, apa sebenarnya harapanmu, Nak? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Justru kita yang tanya, bukan kita menyalahkan anak, tapi kita yang tanya apa yang bisa guru lakukan untuk kamu. Gitu. Terus pola perilakunya itu disiplin dari dalam diri. Kita memberikan contoh sehingga anak itu akan termotivasi secara intrinsik. Dia sadar dengan dirinya tanpa diperintah oleh guru. Ada guru positif bisa dicapai juga dengan disiplin positif di kelas. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Disiplin tidak sama dengan hukuman, beda arti, beda efek bagi murid. Anggapan bahwa hukuman adalah proses pendisiplinan dan memberikan hukuman adalah salah satu langkah dalam mendisiplinkan murid adalah keliru. Perbedaan disiplin dan hukuman, disiplin itu memberikan murid alternatif positif. Kalau hukuman itu melarang. Jadi kalau disiplin itu kita justru misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan, kita tanya, kita memberikan alternatif positif. Mbak, itu sudah betul membuang di situ?
kita berikan alternatif. Apa tidak ada tempat yang lain yang lebih bagus? Bukan, Mbak, jangan buang di situ. Salah. Itu. Dan lima kebutuhan dasar manusia di sini sebagai siswa itu butuh kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kebutuhan bertahan hidup. Jelas ya. 3 motivasi perilaku manusia. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan, 2 untuk mendapatkan imbalan, 3 untuk menjadi orang yang merdeka, diinginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, restitusi ini juga istilah yang sedang viral lagi, restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu sebetulnya di sini restitusi adalah cara kita memberikan. Demikian tadi sosialisasi program guru penggerak modul 1 oleh Ibu Nur Alfi Fatmawati SPD, mengingatkan kembali kepada kita semua sosok pelopor pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik. Kita tidak hanya sekedar mengajar, tetapi guru dituntut untuk mendidik dan menuntun. Acara yang kelima yaitu